orang-orang beriman mulai dari Rasulullah SAW, dan ini terus disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu setiap diri hendaknya memperhebat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhebat tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu risau, tak perlu gelisah menghadapi musuh itu. Kalau pada hari ini tentulah yang kita risaukan adalah virus ini, yaitu virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bulan yang memberikan keberkahan yang lebih banyak lagi, karena kita senantiasa membangunkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita terus bertambah dan mudah-mudahan ketakwaan kita semakin hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tengah menghadapi bencana atau wabah Covid-19. Namun apapun keadaan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sebalik apa yang berlaku ini ada hikmah di sebalik ini. Maka mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Allah dan kemudian kita memiliki pengetahuan yang cukup, mudah-mudahan insya-Allah inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian lebih dari itu, yaitu tauhid kita semakin hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita mengenal siapa diri kita, kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kita akan mengakui kelemahan kita, maka dalam waktu yang sama kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka di sini perlu kita selalu menambahkan pengetahuan untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Karena dengan bertambah pengetahuan kita tentang diri kita dan tentang Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadian yang berlaku, termasuk Covid-19 ini. Kalau dahulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku, umpamanya Rasulullah tertekan, yaitu dengan musuh yang jumlahnya banyak, ramai. Di awal-awal Islam itu disampaikan, maka umat Islam masih sedikit. Kemudian kekuatan umat Islam tidak seberapa berbanding dengan orang-orang kafir, kaum muslimin, kaum kafirin, kaum musyrikin. Maka umat Islam menghadapi mereka ini, maka muncul rasa takut, ya muncul rasa takut. Kegelisahan, ya pasti ada. Tekanan, bebanan, pasti jelas, tidak akan dapat dielakkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah ayat 129 disebutkan bahwasanya orang-orang beriman diperintahkan bahwasanya supaya mereka tetap membangunkan tauhid dalam diri mereka, memperhebat tauhid dalam diri mereka, dan jangan sekali-kali berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hadapi mereka itu. Fa in tawallau, jika orang-orang kafir itu berpaling, disampaikan dakwah kepada mereka, kemudian mereka berpaling, bukan hanya berpaling tapi mereka memusuhi orang-orang beriman, bahkan merencanakan rencana jahat untuk membunuh orang-orang beriman termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa in tawallau faqul, wahai Muhammad, apabila mereka berpaling darimu dan kemudian mereka sekarang pula bersikap untuk memusuhi dan menghabisimu, maka fakul, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Ini ayat ini menerangkan, yaitu supaya orang-orang beriman mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terus
disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu setiap diri hendaknya memperhebat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhebat tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu risau, tak perlu gelisah menghadapi musuh itu. Kalau pada hari ini tentulah yang kita risaukan adalah virus ini, yaitu virus corona ini yang akan menjangkiti dan mungkin akan membuat kita sakit, kemudian mati, atau ahli keluarga yang kita sayangi. Maka jangan risau. Fakul, maka katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, yaitu kepadanya lah aku bertawakal. Aku di sini itu kepada Rasulullah, dan sekarang ini kepada kita. Aku bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat diterangkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb Tuhan, yaitu yang menciptakan al-arsh, arash. Arash yaitu ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Arash lebih besar dari kursi Allah. Kursi Allah lebih besar dari langit dan bumi ini. Nah, kalau kita sekarang ini berada di bumi yang kecil ini, nah kemudian Allah pula adalah yang menguasai arash, menguasai kursi. Kalau arash dan kursi yang begitu besar Allah kuasai, apatah lagi bumi yang kecil dan kita yang berada di atasnya ini. Tentulah lebih mudah bagi Allah untuk mengurusnya. Maka di penghujung ayat ini membangunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhebat tauhid kita kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb, pencipta arasy al-azim, yang agung. Maka di sini perlu selalu kita ini menambah pengetahuan, kemudian dengan pengetahuan itu bertambah keimanan kita kepada Allah. Ini bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang sesuai bagi kita yang melalui keberkahan Ramadan ini. Mudah-mudahan insya-Allah keberkahan itu berupa hati kita tetap tenang disebabkan karena keimanan yang kita miliki, kemudian jiwa kita tidak ada kegelisahan, tidak ada kerisauan, tidak ada kebimbangan disebabkan karena tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkan hati, perhebat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini akan segera berlalu apabila kita kembalikan semua kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berbaik sangka dan berserah diri kepadanya. Maka disinilah kita perlu terus menyampaikan seruan dakwah ini untuk menenangkan hati kita, menenangkan orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga suasana kehidupan yang kita lalui ini, meskipun kita sedang menghadapi bencana musibah, tapi suasana kita tetap suasana yang tenang, jiwa kita tetap damai dalam keadaan bagaimanapun, dengan tauhid kita, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan insya-Allah kita lalui keadaan ini insya-Allah dengan hati yang tenang, dengan dada yang lapang, dan mudah-mudahan ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan kita tahun ini, meskipun dengan suasana seperti ini, tidaklah kurang berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.